sejarahnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India. Konon ceritanya, karena banyak riwayat mengatakan ada di Irak, ada di India. Tapi wallahu alam mana yang benar, yang penting turun di muka bumi. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka dikatakan Jeddah itu nenek. Bahasa Arabnya nenek. Maka diturunkan Siti Hawa di Jeddah. Kemudian sekian tahun, puluhan tahun tidak berjumpa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Siti Hawa dan Nabi Adam berjumpa di Padang Arafah. Intinya perjumpaannya di Padang Arafah. Apakah titiknya itu di Jabal Rahmah? Wallahu alam bisawab. Banyak yang mengatakan, banyak riwayat sekali mengatakan titiknya di atas bukit, titiknya di samping bukit, titiknya di luar bukit. Yang penting perjumpaan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam di Padang Arafah. Kemudian ada 3 sejarah di Jabal Rahmah. Yang pertama sejarahnya Padang Arafah ini atau Jabal Rahmah yang kita kenal. Yang pertama perjumpaan Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua sejarahnya bahwasanya Jabal Rahmah tersebut adalah tempat turunnya wahyu terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa radilakum Islam di Madinah. Telah aku sempurnakan agama Islam sebagai agamamu wahai Muhammad, maka berpegang teguhlah kepada agama tersebut. Bahwasanya setelah mendengarkan ayat terakhir diturunkan dan juga dikatakan adalah haji terakhir, haji wada perpisahan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat di Jabal Rahmah. Ketika itu para sahabat telah mendengarkan bacaan ayat Nabi Muhammad SAW yang setelah kita bacakan tadi. Para sahabat gembira. Kenapa gembira? Agama Islam ini sudah dikatakan agama yang sempurna. Otomatis tidak perlu perjuangan lagi. Tidak ada lagi perperangan. Sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semuanya bergembira. Ada satu sosok sahabat yang dalam keadaan sedih, yaitu Umar bin Khattab. Mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab dalam keadaan kesedihan, sedangkan sahabat lain dalam gembira. Kemudian para sahabat lain mengatakan, wahai Umar, Nabi mengatakan agama kita sempurna, kenapa engkau sedih? Kalian, wahai para sahabat, kalian tidak tahu yang tersirat di dalam ayat tersebut. Apa itu wahai Umar? Bahwasanya kalau sempurna agama ini, ayat ini adalah ayat terakhir diturunkan, otomatis kita akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Ini ayat terakhir, wahyu terakhir, otomatis kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian semua reda berpisah dengan Rasul? Mendengar ucapan Umar bin Khattab, akhirnya para sahabat terdiam dan semuanya dalam keadaan membisu, tidak bisa berbicara apa-apa. Yang awalnya gembira mendengarkan bacaan tadi, kemudian setelah disampaikan oleh Umar bin Khattab ayat yang tersirat di dalam tersebut, akan berpisah dengan Rasulullah. Mereka terdiam seribu bahasa, tidak bisa berbicara apapun. Itulah kisah yang kedua di Jabal Rahmah. Yang ketiga kisah di Jabal Rahmah, yaitu terjadinya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk penyembelihan Ismail alaihi salam. Mimpi pertama, nah ini jangan-jangan ini mimpi dari setan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mimpi kedua, datang lagi, jangankan mudah-mudahan mimpi ini dari setan. Mimpi yang ketiga, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam. Seorang ayah yang tidak mempunyai anak, yang lama menunggu sampai 95 tahun Nabi Ibrahim dalam keadaan tidak mempunyai anak, namun mempunyai anak dari istri yang kedua, sudah dibesarkan, sudah dididik, namun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Bagaimana perasaan orang tua yang selama sekian tahun menunggu seorang anak, belahan hati, belahan jiwa, namun Allah perintahkan untuk disembelih. Kalau kita mungkin orang tua untuk zaman sekarang mungkin tidak redo. Jangankan untuk disembelih, dicubit saja sekarang sudah ada hukum pidana. Betul tidak?
Itu di zamannya Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail? Karena Nabi Ibrahim pernah mengatakan, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku sangat cinta kepada Engkau wahai Allah. Apapun yang ada di tanganku saya ini, harta, anak, keturunan saya, demi Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, saya akan korbankan semuanya demi Engkau." Dengan ucapan demikian Allah tagih janji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihadirkan seorang anak, sudah besar anaknya, sudah dididik, sekian tahun menunggu seorang anak. Hadirlah sang Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah perintahkan untuk disembelih. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Campur aduk. Ini betul perintah dari Allah atau perintah dari syaitan? Akhirnya di Jabal Rahmah tersebutlah terjadinya mimpi yang terakhir untuk penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Itulah bukti kecintaan Nabi Ibrahim tidak luntur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya istri yang pertama, tidak mempunyai keturunan. Punya istri yang kedua, punya keturunan, sudah dibesarkan anaknya, tapi Allah minta untuk pengorbanan. Ini adalah bukti kecintaan dan kasih sayang dan pengabdiannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 kisah yang terkandung di dalam Bukit Jabal Rahmah. Yang pertama tadi apa? Kalian masih ingat? Jabal Rahmah tadi apa kisah yang pertama? Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua apa? Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih Nabi Ismail. Yang ketiga apa sejarahnya? Wahyu terakhir diturunkan. Jadilah banyak para jamaah umroh untuk bagaimana bukit tersebut, bukit kasih sayang. Yang belum pernah mendapatkan kasih sayang, akhirnya ditulislah nama seseorang di sana, dibawa spidol, ditulis namanya, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya. Apakah ada bapak-bapak kita di sini bawa spidol? Dipertanyakan. Apakah minta istri yang kedua? Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati ibu-ibu. Ya, tidak, insya Allah bapak kita ini baik-baik semua ya. Ya, intinya di sana bukanlah untuk minta-minta seperti itu. Tempat yang minta adalah tempat di Ka'bah Al-Mukarramah. Di yang kita sampaikan malam tadi, yang tempat mustajab doa di mana? Di Multazam. Di mana lagi? Maqam Ibrahim. Di mana lagi? Di Hiji Ismail. Di mana lagi? Di Rukun Yamani. Di mana lagi? Di tempat pancuran emas di atas. Di mana lagi? Di Hajar Aswad. Situlah tempat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita boleh berdoa di Jabal Rahmah? Boleh. Tapi jangan anggap itu sebagai kepastian doa kita akan dikabulkan seperti di Multazam. Jangan. Karena Multazam lebih mulia dan lebih hebat dan sangat dahsyatnya mustajab doa di Multazam dibandingkan di Jabal Rahmah. Banyak keliru jamaah umroh selama ini tangis di sana untuk ini segala macamnya, tetapi lupa untuk tangisnya di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Ya, silakan yang mau doa, silakan doa yang baik-baik, minta keturunan yang soleh dan soleha, dan minta mudah-mudahan Allah panggil kita di Jabal Rahmah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kalau tidak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah 3 kisah di Jabal Rahmah. Ya. Setelah itu baru kita akan melanjutkan di Musdalifah, di Mina dan Ji'ranah terakhir kali. Itulah selintir cerita tentang Jabal Rahmah. Lebih dan kurang mohon maaf, ada pertanyaan di belakang? Ada pertanyaan? Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.